Doder, ketemu lagi dengan Jarod SP di channel paling heboh FNF. Jangan keliru, pakai F ini. Semoga tetap Ya, istiqomah, sehat akal dan sehat eh, badan. Sekarang saya sapa duet kita, Doder, Cak Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cak Jarot? Alhamdulillah sehat Cak Dodo. Ini saya Ya, sampaikan Cak, bagaimana ya. Metro TV itu banjir pujian setelah Nah, presenternya ya menyebut Amerika sebagai negara teroris. wow, keren ya. Oh, keren Mas. Apa Jadi kata Metro TV? jadi Alasannya apa disebut negara teroris? jadi gini, ketika Hmm. Amerika datang menyerbu, ini yang terbaru. Armada-armada Amerika teroris ini terkena rudal. Coba bayangkan Mas. Armada-armada tempur Amerika sebagai teroris. Ini pertama kalinya bagaimana TV milik seorang politisi Surya Paloh berani menyebut teroris. Keren. Itu harusnya diikuti oleh politisi yang lain ya, agar Iya, lebih berani menyuarakan ketidakadilan dan kejahatan Amerika Serikat di seluruh dunia dan masih ingin menjadi polisi dunia bagi negara-negara di seluruh dunia. Nah, kita bahas apa nih, Cak Jarot? nah Selain ini bertepatan waktunya dengan kedatangan Prabowo ke Jepang, Mas. Katanya memenuhi hmm, undangan oh, PM oke. Perdana Kaisar Jepang Naruhito, tapi juga Hmm, disebutkan dalam akun di Setnek bahwa Prabowo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang. Saya pikir Prabowo ini mau ke Iran, Mas, menyusul JK mendamaikan Amerika dan Iran. Ternyata ke Jepang, ya, Mas. beda orientasinya. Kalau JK ini kan jelas keberpihakannya terhadap rakyat Indonesia dan juga politik luar negeri. Kelihatannya kalau Pak Prabowo justru menghindari dari apa namanya keinginan masyarakat Indonesia yang harus mengutuk perang Iran melawan Israel dan didukung Amerika ini. Jadi dia akan bersekutu dengan orang-orang yang di bawah kendali Amerika termasuk Jepang. Gitu. Tapi catatan pentingnya apa ini Pak Prabowo ke luar negeri ini di saat-saat seperti ini nih, Cacar ini? Nah, ini yang jadi pertanyaan, Mas. Ketika seluruh negara di kawasan Asia begitu menerapkan emergensi terhadap krisis energi, Prabowo dengan Hmm, entengnya berangkat ke Jepang dan ke Korea. hmm, Katanya ya. untuk menyelamatkan rakyatnya, membuka lowongan kerja yang katanya Gibran disebutkan 19 juta lowongan kerja, Mas. Oh, maksudnya ini mau memenuhi janji kampanye yang akan membuka lowongan 19 juta lowongan pekerjaan. Dan ke Jepang ini salah satunya itu yang akan Iya. dipenuhi gitu ya, Kak Jarod. Tapi kalau kita lihat ini, Kak Jarod, Pak Presiden ini sejak dilantik Iya. 2024 sampai hari ini, Mm-mm. itu kalau kita riset di berbagai media ada sekitar 35 kali kunjungan ke luar Iya. negeri. Nah, kalau di rata-rata berarti hampir 2 minggu sekali, 10 hari sekali dia keluar negeri. Sejak dilantik sampai sampai hari ini. 10 hari sekali keluar negeri. Biayanya ada berapa itu dan hasilnya mana yang sudah kelihatan dari kunjungan-kunjungan yang sangat sering itu karena kunjungan ke luar negeri itu membutuhkan persiapan dan juga tentu saja biaya yang tidak sedikit. Kalau hasilnya tidak mengenal langsung kepada rakyat Indonesia, ya lebih baik perbaiki aja dalam negeri. Itu Mas, hasilnya kan sudah dapat. Prabowo menaikkan Apa itu? BUP. Ya, BUP kan sudah terlihat ya, Mas. Ya kan? Oh, Janjinya iya terrealisir dua. ya, BUP. Dia harus mendamaikan. Katanya mendamaikan. Padahal Pak, BUP itu kan nggak mendamaikan. Kalau perdamaian harusnya Palestina juga dilibatkan dalam eh, perdamaian itu, Mas. Ya, jadi selama Prabowo tidak merespon dan tidak memenuhi keinginan masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia berkaitan dengan BOP dan juga perjanjian dagang dengan Amerika, mau keluar negeri setiap hari pun tidak akan menyelesaikan masalah. Persoalan yang paling krusial adalah BOP itu tidak ada gunanya. Perdamaian itu hanya pemanis saja. Buktinya sehari setelah BOP disepakati, keikutsertaan BOP, saat itu juga Israel menyerang.
Saat itu juga Amerika mendukung Israel. Jadi di mana perdamaiannya itu? Dan mata publik membaca itu sebagai sebuah pelanggaran. Dan Israel dari zaman dulu sejak dia menduduki Palestina itu tidak pernah komit terhadap perjanjian. Mau bikin perjanjian seperti apapun pasti dilanggar. Gencatan senjata dilanggar. Pemukiman dibatasi dilanggar semua. Jadi karakter dia mereka memang seperti itu. Nah, yang jadi keprihatinan kita, Pak Prabowo tidak membaca itu sebagai suatu kejahatan yang dilakukan Israel dan tragisnya, sedihnya didukung oleh Amerika dan Pak Prabowo berada di barisan itu. Itu di samping menyalahi hukum internasional juga di akidah umat Islam bahwa Israel itu memang memang apa namanya penjajah yang harus dilenyapkan dari muka bumi Indonesia sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu sudah selesai, sudah final, nggak ada perdebatan lagi. Kalau sekarang diupayakan untuk eh, apa namanya mengajak masyarakat Indonesia untuk memahami kehadiran BOP yang katanya akan berjuang dari dalam, mana sudah berhari-hari, sudah berbulan-bulan tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada hasilnya sama sekali. Jadi Pak Prabowo sekali lagi, tolong dengarkan masyarakat Indonesia bahwa keberadaan Indonesia di BOP itu sama sekali tidak menguntungkan Indonesia dan justru melanggar Undang-Undang Dasar 45. Sobat Doder, ini Anda semua pasti sudah tahu. Di media sosial sudah banyak bagaimana 8 juta penduduk Amerika turun ke jalan memprotes presiden sendiri. Presidennya sendiri, Donald Trump. Hmm, Kenapa? Karena keterlibatan dia dalam arti bahwa kegendengan Trump itu menyerang Iran itu hmm, nggak disetujui oleh banyak orang. Dan yang kedua, ya, di Jepang sendiri itu juga marak demo. Karena apa? hmm, Perdana Menterinya bertemu dengan Donald Trump, nggak bisa dipikirkan, Mas. Kenapa Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Jepang di saat masyarakat Jepang marah terhadap Perdana Menterinya ini, Mas? yang sebentar, yang demo masyarakat Jepang atau Jepang, Amerika masyarakat ini? Jepang, nggak masyarakat Jepang. Di Amerika itu mendemo, rakyat Hmm, mendemo presidennya. Di Jepang, ya, rakyat Jepang mendemo Perdana Menterinya karena belum mau Perdana bertemu Menterinya. dengan Donald Trump. Oke, dua hal yang harus kita garis bawahi bahwa kenapa masyarakat Amerika mendemo Donald Trump. Perang yang sudah berlangsung beberapa minggu ini itu sudah menghabiskan sama dengan anggaran MBG di Indonesia, Iya. 335 triliun. Jadi dengan anggaran sebesar itu dan Amerika tidak mendapatkan apa-apa, masyarakat Amerika kemudian memprotes Trump yang dianggap sebagai orang gila. Protes-protes di Amerika banyak sekali, dia dianggap sebagai pedofilia dan juga dia terekam di dalam Epstein file. Itu yang membuat Trump itu harus berubah pikiran, tidak bisa memaksakan diri. Kemudian di Jepang, ini ironis, Jepang ini kan negara tertutup, negara yang sebetulnya tidak terlalu peduli dengan politik rakyatnya, ya, rakyatnya tidak terlalu peduli dengan politik. Tapi mereka mendemo perdana menterinya, itu artinya apa? Itu sudah keterlaluan. Politik Jepang sudah keterlaluan dan mungkin membahayakan bagi rakyat Jepang. Berbeda jauh dengan Indonesia yang demokrasinya sudah mungkin mendekati liberal, tidak ada gerakan sama sekali dari masyarakat, kecuali hanya bercuap-cuap di medsos seperti kita. Turun ke jalan dong, kepung DPR, kepung istana, untuk supaya presiden berubah sikap. Kembali lagi, Sobat Hmm, Doder. Tadi kan Istana menyebutkan lawatan Presiden Prabowo ke Korea itu hmm, menurutnya menjaga rakyat agar membuka lowongan pekerjaan. Jadi membuka lowongan pekerjaan. Lowongan kerja yang disebutkan di bulan adalah 19 juta orang, Mas. Ini saya hmm, kasih spill ini tentang survei lingkaran survei Indonesia dari JA. hmm. Kemarin akhir tahun, Mas, disebutkan Ya, loker, isu loker dan MBG mendapat skor tertinggi yang disoroti publik. Artinya apa? Tidak disukai oleh publik, Mas. Kenapa? Ini nggak mungkin tercapai. Banyak bohongnya. Ini survei, Mas. Survei akhir tahun. hmm. Antara lowongan kerja 19 juta orang dan MBG mendapat skor tertinggi disoroti publik itu, Mas. Oh ya, ya itu memang harus menjadi catatan kita semua bahwa kritikan masyarakat terhadap MBG itu seakan-akan memang betul-betul diabaikan. Ini harus
bertarung kita melawan apa ya, mereka itu kelihatannya tutup mata dan tutup telinga terhadap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat untuk menghentikan atau mengubah pola MBG supaya betul-betul tepat sasaran. Karena yang terjadi hari ini adalah MBG adalah bancaan bagi para orang yang punya uang, para konglomerat, para oligarki. Karena satu ada kan di Jawa Timur atau di mana ya, satu anak muda yang memiliki 60 stasiun SPBG, 60 Makassar, dapur, bayangkan. Makassar, Mas. 60 Iya, Makassar ya. Nah, iya. itu baru di Makassar. Belum lagi di Jawa Timur, di Bandung, dan di kota-kota besar yang lain. Karena memang modalnya tinggi sekali untuk mendirikan MBG itu. Dan sehari mendapatkan 6 juta itu siapa yang nggak tergiur? Kan seperti itu. Iya. Nah, ini menarik, Mas, di media sosial Hmm, terkait dengan kedatangan Prabowo dini hari ke Jepang itu juga hmm. diunggah. Bagaimana si Gibran disebutkan oleh netizen, Gib Prabowo ke Jepang, Gibran ke Selat Hormuz untuk membebaskan 2 tanker Pertamina agar bisa datang ke Indonesia, Mas. Wah, ya kalau itu yang terjadi menarik sekali, berarti prestasi luar biasa buat Gibran. Tapi saya tidak yakin kalau itu benar. Itu pasti cemoohan atau bahkan mungkin hinaan bagi wakil presiden. Itu sebenarnya harusnya tersinggung itu kalau Gibran diperlakukan seperti itu. Karena sesuatu yang tidak mungkin. Gibran ke Selat Hormuz mau ngapain? Mau ngomong apa dan mau ketemu siapa? Jaringannya siapa dan dia pernah berbuat apa terhadap luar negeri, terhadap Indonesia aja sudah di, diberi catatan bahwa ini anak cacat konstitusi dan wapres yang tidak dikehendaki, kok di luar negeri mau menjadi hero, menjadi pahlawan, membuka kapal Indonesia supaya bisa lewat Selat Hormuz. Ini sungguh-sungguh kritikan dan juga hinaan itu buat wapres kita. Ada yang komen, Mas. Ini termol halunya tingkat dewa. Masa Ah, Gibran. Oke, Mas. Sampai kasih closing statement, Mas. ya, ya begitulah. Termul itu tidak pernah membicarakan hal-hal yang substansial. Yang dia bicarakan adalah hal-hal permukaan yang sifatnya bombastis dan memicu perdebatan seumur hidup seperti itu. Karena memang sebatas itu pemikiran mereka tidak pernah mau menyelesaikan masalah secara to the point. Ini masalahnya apa, harusnya diselesaikan apa. Yang terjadi adalah ada masalah A yang dibahas B. Ada masalah serius yang dikeluarkan candaan. Ada masalah sangat urgent yang dibahas malah menyerang kepada orang yang mengkritik atau yang membahas persoalan itu. Itu karakter dari 2014 sampai hari ini belum berubah. Dan anehnya rakyat kita tidak sadar-sadar, dibodohi, diperlakukan sedemikian rendah, dan juga diajak untuk menjadi bagian dari orang-orang yang tidak pernah peduli dan tanggung jawab terhadap keberadaan masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin jauh dari sejahtera. Nah, Sobat Doder, jangan lupa nanti sore kita bahas secara khusus bagaimana sepak terjang termul tanpa menggunakan apa itu logika akal waras. Nah, tetap istiqomah Ah, bersama kami berdua di akun channel paling heboh FNF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NF dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.